Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Kriswanto SHMH. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Madlaul Anwar Banten. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, indikator penilaian. Dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah politik hukum yang memiliki bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang wajib untuk diterapkan dalam program studi ilmu hukum. Karena tujuan mata kuliah politik hukum ini selain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam penguasaan teori-teori dan konsep-konsep hukum, namun juga untuk mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu menganalisis lembaga-lembaga politik seperti parlemen dan pemerintah di dalam membentuk hukum dan kebijakan-kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan kebijakan resmi negara terkait dengan politik hukum dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, dan sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dari hasil kajian. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menyusun ide-ide hasil pemikiran dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi untuk mengikuti perkembangan politik hukum, sehingga mereka dapat berkontribusi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat meningkatkan mutu kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode pembelajaran diskusi. Dalam metode pembelajaran ceramah, saya akan selalu menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan materi politik hukum, dan kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dan jika pertanyaan dirasa sudah cukup, maka saya akan memberikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Sedangkan pembelajaran dengan metode diskusi, sebagai bahan diskusi, mahasiswa diharuskan untuk mengusung atau mengangkat tema terkait dengan kasus politik hukum yang sedang viral. Dan dalam diskusi tersebut, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan pemikiran terkait dengan tema diskusi. Dan saya berperan sebagai fasilitator, pemandu diskusi, dan juga pemberi umpan balik. Sehingga pembelajaran dengan metode diskusi ini sangat efektif dan sangat menyenangkan. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran, saya berpedoman kepada rencana pembelajaran semester yang telah dirancang dan disetujui oleh universitas, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah politik hukum yang saya ampu, yang terdiri dari yang pertama, fungsi kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum. 2. Pengertian, sifat, hakikat, dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum. Yang ketiga, sejarah perkembangan politik hukum nasional di era pemerintah Hindia Belanda dan politik hukum pemerintah pasca kemerdekaan. Yang keempat, sejarah perkembangan politik hukum nasional di era Orde Lama, Orde Baru, dan era pasca reformasi.
Yang kelima, negara hukum dan kekuasaan. Yang keenam, hubungan politik hukum dan hukum. Yang ketujuh, sistem hukum dan politik. Yang kedelapan, paradigma di bidang politik dan hukum. Yang kesembilan, karakter produk hukum. Yang kesepuluh, teori campur tangan negara. Yang kesebelas, perbandingan politik hukum. Yang kedua belas, politik hukum dan pendekatan budaya. Dan yang ke-13 adalah politik hukum dan otonomi daerah. Yang kelima adalah tentang indikator penilaian. Berkaitan dengan indikator penilaian ini, saya menggunakan 4 standar penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga UAS, yang keempat adalah UTS. Untuk kehadiran, mahasiswa diberikan bobot nilai sebesar 20%. Untuk tugas, mahasiswa diberikan bobot nilai sebesar 20%. Untuk ujian tengah semester diberikan bobot nilai sebesar 30%. Dan untuk ujian akhir semester diberikan bobot nilai sebesar 30%. Di dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, saya selalu mempertimbangkan 2 hal ini. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill ini meliputi sikap dan keaktifan mahasiswa di dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah hard skill. Hard skill ini meliputi kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS. Dan selanjutnya saya akan menayangkan video tentang pembelajaran mata kuliah politik hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Kesehatan memang yang paling utama Bapak dan Ibu sekalian. Karena dengan kesehatan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti hari ini. Dan dengan kesehatan Bapak dan Ibu bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Amin. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mata kuliah pertemuan yang kedua ini kita mulai, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Untuk hari ini ketua kelas apakah hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua Pak. Oke, berarti untuk hari ini semua hadir ya. Baik. Oke, nanti saya akan catat untuk kehadiran hari ini semuanya full. Bapak dan Ibu, kita selalu diberkahi oleh Allah SWT untuk selalu bisa mengikuti pelajaran pada perkuliahan di Universitas Matlaul Anwar ini. Untuk itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah untuk mengawali doa pada pelajaran kita yang kedua ini. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita seringkali merasakan penderitaan akibat ucapan dan juga perilaku orang lain. Kita juga seringkali mendapatkan perasaan sakit hati yang diakibatkan dari orang lain. Baik itu pikiran, perasaan, perilaku maupun tutur kata orang lain seringkali membuat kita sakit hati. Tetapi kita harus menyadari bahwa ternyata ada 4 hal yang tidak mampu kita kontrol dan kendalikan dari orang lain. Seneca berkata di dalam teori stoikisme, 4 hal yang tidak dapat kita kontrol dan kendalikan dari orang lain. Apa saja itu? Yang pertama, pikiran orang lain terhadap kita. Yang kedua, perasaan orang lain terhadap kita. Dan yang ketiga, ucapan orang lain terhadap kita. Dan yang keempat adalah perilaku orang lain terhadap kita. Bagaimana kita bisa merespon 4 hal itu supaya kita bisa bahagia?
kita harus meresponnya dengan pikiran yang positif. Satu contoh ketika Bapak dan Ibu mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba dari samping kita menikung sebuah mobil. Ketika Bapak tidak merespon dengan positif, pasti Bapak akan memaki-maki mereka. Tetapi ketika meresponnya itu dengan positif, Bapak akan berkata, mungkin anaknya sedang sakit di rumah sakit, sehingga dia tergesa-gesa. Ataupun mungkin orang tuanya sedang sakit parah. Sehingga pikiran-pikiran positif itu yang akan membuat kita tetap berpikir positif dan mempunyai hati yang baik. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Itu motivasi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita, yaitu mata kuliah politik hukum. Pada hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang yang pertama perkenalan. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas tentang peraturan-peraturan yang ada di kampus. Dan kita juga sudah membahas terkait dengan kontrak-kontrak pembelajaran yang akan kita lalui. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu daripada materi perkuliahan yang pertama kemarin adalah tujuan daripada kita mempelajari politik hukum. Saya ingin mereview kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu masih mengingat-ingat tentang materi kita yang pada pertemuan pertama? Ada yang masih ingat apa yang menjadi tujuan kita mempelajari politik hukum? Coba angkat tangan. Dari Bapak dan Ibu sekalian? Mangga. Oke, Bapak yang paling ujung. Baik, izin menjawab, Prof. Ya. Untuk tujuan mempelajari politik hukum itu sendiri, yang pertama untuk menganalisis bagaimana kekuatan politik hukum mempengaruhi pembuatan pelaksanaan hukum serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat politik. Iya. Ada yang lain, Bapak, Ibu? Ya, silakan. Untuk memahami konsep dasar dari politik hukum dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Oke, ada yang lain? Pak Arif, silakan. Mempelajari politik hukum itu salah satu kegunaannya untuk mengetahui bagaimana kekuatan politik itu dalam membentuk hukum yang berguna untuk mencapai tujuan politik. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya politik hukum itu harus kita pelajari. Itu salah satunya adalah bagaimana supaya kita bisa mengontrol, juga bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu terkait dengan hukum yang akan diterapkan. Untuk itu, Bertolt Brecht, penyair dan dramawan dari Jerman ini telah mengatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Orang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung kepada keputusan politik. Ketika ada orang yang membanggakan sikap anti politiknya, kemudian membusungkan dada dan berkoar, aku benci politik. Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang paling buruk adalah korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Jadi begitu pentingnya politik itu untuk bangsa dan negara. Warga negara wajib untuk mengetahui itu. Setuju Bapak dan Ibu? Ya, karena dengan politik hukum itulah kita akan bisa mengontrol bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Tentunya di dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika tujuan tidak dapat dicapai, itu kita sebagai bangsa negara, sebagai bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Maka di situ sudah ada tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ada yang ingat alinea keempat itu adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Ada yang ingat Bapak Ibu, apa bunyi daripada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Silakan Bapak. Bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian dunia. Iya.
itu yang harus dituju oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah politik hukumnya. Ketika politik hukum tidak tertuju kepada apa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang 4 tadi, melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan, mensejahterakan rakyat, ikut serta dalam perdamaian dunia, maka itu dinyatakan inkonstitusional. Jadi seluruh politik yang dilakukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu harus mengacu kepada tujuan berbangsa dan bernegara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang kedua tadi, kita masuk pada beberapa materi. Yang pertama adalah tadi kita sudah bahas, yaitu tentang tujuan mempelajari politik hukum. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang istilah-istilah politik. Ada beberapa istilah politik, di sini dalam bahasa Belanda disebut politik, dalam bahasa Inggrisnya policy, kemudian dalam bahasa Indonesianya adalah kebijakan atau kekuasaan. Kemudian dalam bahasa Arabnya siasah atau sasa ya susu siasatan, yang artinya adalah memelihara, mengatur, dan juga mengurusi. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Kita masuk pada arti politik secara umum. Arti politik secara umum di sini ada seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun secara inkonstitusional. Dan Aristoteles dalam teori klasiknya mengatakan, apa sih itu politik? Kata Aristoteles, politik itu adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Jadi ketika kita bicara tentang politik, sebenarnya bicaranya adalah tentang kebahagiaan dan kebaikan bersama untuk mewujudkan sebuah cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu kalau di Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bapak dan Ibu, di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentunya juga kita harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Masih ingat hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Ada yang ingat hierarkinya seperti apa? Nah, Pak Witandri, silakan. Hierarkinya yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, ya. Yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima Perpres, dan yang keenam Perda provinsi, kabupaten atau kota. Bagus, ya. Itu yang diharapkan ketika mahasiswa atau warga negara sudah mengetahui dan mampu untuk bagaimana menganalisa pemerintah di dalam mengambil politik hukum, maka sebenarnya itu sudah akan menjadikan politik hukum itu sendiri sangat mantap untuk dijadikan sebuah kebijakan-kebijakan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di sini politik hukum. Jadi politik hukum itu politik tadi sudah kita bahas bahwa bagaimana usaha warga negara untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai tujuan bahagia dan kebaikan. Kita masuk dalam hukumnya. Politik hukum. Hukumnya adalah undang-undang atau peraturan atau norma yang mengatur pergaulan hidup. Ya. Kita lanjut. Apa arti daripada politik hukum menurut beberapa ahli? Di sini ada Patmo Wahyono. Patmo Wahyono mengatakan bahwa kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Kemudian di sini juga Satcipto Raharjo mengatakan bahwa politik hukum itu adalah aktivitas memilih yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat. Kemudian McUncle juga sama, mengatakan bahwa politik hukum itu suatu ilmu atau seni yang memungkinkan untuk dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang positif dan lebih baik. Mahfud MD juga mengatakan bahwa politik hukum ataupun legal policy adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diperlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Nah, bagaimana dengan politik hukum itu sendiri secara umum, Bapak dan Ibu?
Di sini politik hukum secara umum adalah pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau yang tidak diberlakukan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yang terdapat di mana? Di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu di dalam pembukaannya. Baik, masuk kepada hakikat hukum. Hakikat daripada politik hukum sendiri adalah kebijakan tentang hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam pembentukannya, penerapannya, maupun dalam penegakan hukumnya itu sendiri. Dan kemudian kita masuk pada sifat politik hukum. Sifatnya bisa tetap atau permanen. Ketika apa bersifat tetap itu? Ketika berpegang teguh pada nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu negara. Contohnya kalau di kita adalah Pancasila. Ya. Kemudian yang bersifat sementara itu atau fluktuatif itu politik hukum yang bersifat di dalam penyesuaian masyarakat. Dia fluktuatif. Jadi sementara memungkinkan perubahan dan penyempurnaan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Bisa tantangan berupa budaya, sosial, politik, dan lain-lain. Itu adalah bersifat sementara. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, atau Bapak yang ingin bertanya? Ya, Bapak Ibu bertanya ya, silahkan untuk bertanya. Oke, monggo. Dalam politik hukum, kita sering mengenal istilah legislatif positif dan legislatif negatif. Baik. Mohon izin dijelaskan Pak dosen. Oke. Di dalam politik hukum kita sering mendengarkan ada legislatif positif dan juga legislatif negatif. Legislatif negatif itu biasanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berupa apa? Pembatalan judicial review yang dilakukan oleh warga negara yang berkepentingan terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bisa dipahami Bapak? Jadi ketika Mahkamah Konstitusi ini membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu dinamakan dengan legislatif negatif, yaitu pembatalan. Apakah Mahkamah Konstitusi bisa sebagai legislatif positif? Bisa, ketika mengisi kekosongan hukum itu sendiri. Itu. Ketika mengisi kekosongan dia menjadi legislatif positif. Tapi itu dilakukan ketika memang ada kekosongan yang sangat mendesak. Apa itu legislatif positif? Ketika legislatif positif adalah yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR. Itu dinamakan dengan legislatif positif. Maka ketika legislatif positif ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka berlakulah legislatif negatif. Yang diajukan oleh siapa? Ya warga negara yang merasa dirugikan atau merasa bahwa undang-undang tersebut memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dilakukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya. Berkaitan soal pertanyaan tadi, masih tentang legislatif positif dan negatif. kan beberapa saat lalu kita pernah mendengar di berita tentang konflik pemilihan presiden. Nah, kemudian yang di MK. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana legalitas dari sebuah putusan MK? Ya. Jika kemudian ditemukan dalam prosesnya itu terdapat pelanggaran kode etik. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya. Ketika di dalam putusan MK itu ternyata ada unsur yang melanggar etika dan juga melanggar perilaku hakim di dalam kode etik. Contoh, di dalam pasal 9 ayat 5 huruf A itu dikatakan hakim dilarang untuk mengadili terkait dengan kepentingan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini bisa berupa pribadi maupun keluarga. Berarti ketika kemarin terkait dengan putusan 90 misalnya, ya,
terhadap pengujian undang-undang pemilu itu ada kode etik yang dilanggar karena ketua MK ini ya Bapak Anwar Usman Anwar ya itu adalah keluarga daripada salah satu subjek yang akan dicalonkan ya. Jadi pada waktu itu Pak Gibran misalnya. Itu dianggapnya adalah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Nah, di sini pertanyaan Pak Arief adalah putusannya apakah itu sah untuk diberlakukan? Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C ayat 1 itu dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Artinya apa yang diputuskan pada saat itu tetap final dan mengikat dan bisa diberlakukan. Yang menjadi masalah apa? Etiknya, yaitu maka ketua Mahkamah Konstitusi ini Pak Anwar Usman ini akhirnya dicopot jadi ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi putusannya tetap saja berlaku sah dan mengikat, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada banding sampai sekarang. Berarti dia final dan mengikat berdasarkan konstitusi pasal 24 huruf C ayat 1. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Arief. Cukup Pak Arief? Yang lain sudah cukup ya? Cukup. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini untuk pertemuan yang kedua kita cukupkan. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan ya sebelum saya akhiri, yaitu bahwa tujuan kita mempelajari politik hukum itu adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana politik hukum itu membentuk hukum. Kemudian bagaimana hukum itu digunakan sebagai alat politik. Kemudian bagaimana hukum itu dipergunakan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa bernegara tadi sudah disampaikan yaitu di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kemudian politik hukum secara umum adalah pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan hukum tentang hukum yang akan dicabut, kemudian diperlakukan, dan kesemuanya dimaksudkan adalah untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan umpan balik kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah belajar hari ini cukup menyenangkan untuk Bapak dan Ibu sekalian? Iya. Apakah apa yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu bisa memahami? Ya. Bapak Ibu, untuk minggu depan ya kita akan melakukan diskusi. Diskusi nanti akan dikoordinasikan oleh ketua kelas apa judul yang akan diambil. Tentunya saya minta yang viral tentang politik hukum ini supaya kita bisa menarik. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya selalu bangga dan merasa bahagia bersama Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya dalam belajar di Matlaul Anwar ini. Semoga ke depan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sukses dan senantiasa berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Demikian Bapak Ibu pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih banyak. Apabila ada perilaku maupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Universitas Matlaul Anwar.